Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini kita akan melaksanakan Project Al-Maun. Nah, Project Al-Maun merupakan rangkaian dari mata kuliah kemanusiaan dan keimanan. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan secara singkat berkaitan dengan apa itu Project Al-Maun, sistematika dan langkah-langkahnya. Langsung saja saya akan buka berkaitan dengan PowerPoint secara singkat. Nanti saya akan menyampaikan dua slide ya. Yang pertama slide ini berkaitan dengan PowerPoint tentang Project Al-Maun. Yang kedua berkaitan dengan proposal Project Al-Maun. Langsung saja saya akan mengawali berkaitan dengan Project Al-Maun tentang teologi Al-Maun. Nah, kemarin kita sudah bicara berkaitan dengan teologi Al-Maun merupakan implementasi dari surat Al-Maun. Ya, teologi ini merupakan pemihakan kepada kaum miskin, kepada orang terlantar, kaum tertindas, terpinggirkan, dan kepada anak yatim. Makanya setiap orang yang menganut ajaran agama Islam, khususnya orang Muslim, harus mewujudkan agamanya dalam membela dan memberdayakan kaum miskin, yatim, serta duafa, kaum lemah, mustadafin, kaum tertindas, dan teraniaya. Prinsipnya itu ya, secara prinsip Project Al-Maun merupakan implementasi dari surat Al-Maun. Nah, berkaitan dengan kepesertaan, semua mahasiswa wajib ikut, baik yang muslim ataupun non-muslim, karena ini sifatnya kegiatan sosial, bukan kegiatan keagamaan. Profesor Dr. Haidar Nasir menyampaikan, orang Islam itu hafal Al-Maun. Al-Maun dihafal dan dibaca setiap hari selama ratusan tahun. Tetapi tidak menimbulkan gerakan yang diperintahkan seperti menyantuni orang miskin dan anak yatim. Dari Al-Maun inilah kemudian Yahya Ahmad Dahlan melahirkan gerakan sosial. Berkaitan dengan gerakan sosial ini, di Muhammadiyah mengenal apa yang dinamakan sebagai Trisola Muhammadiyah Abad 21, yaitu gerakan Muhammadiyah yang fokus kepada tiga hal. Yang pertama pada schooling atau pendidikan, yang kedua pada healing, pada kesehatan, yang ketiga feeding, pada pelayanan sosial. Nah, kita nanti akan fokus berkaitan dengan feeding, pelayanan sosial, ya bagian dari implementasi dari surat Al-Maun. Apa itu Project Al-Maun? Project Al-Maun adalah implementasi dari surat Al-Maun. Project Al-Maun adalah dakwah sosial dengan perbuatan, baik sifatnya itu karitatif atau sesaat, atau sifatnya pemberdayaan atau berkelanjutan. Nah, secara prinsip memang proyek ini bisa sesaat ya, karitatif. Mahasiswa memberi sesuatu kepada orang itu karitatif. Mahasiswa memberdayakan, selalu menjadi bagian dari orang yang menemani orang miskin, fakir miskin dalam kurun waktu yang lama, itu namanya adalah pemberdayaan atau secara berkelanjutan. Nanti silahkan milih mahasiswa mau proyek yang mana. Apa sih yang membedakan antara proyek dakwah konvensional dengan proyek dakwah Al-Maun atau proyek Al-Maun? Kalau proyek dakwah konvensional itu yang metodenya ceramah, selanjutnya tujuan pendakwah untuk hiburan dan memberi peringatan, selanjutnya ada jarak antara pendakwah dan yang didakwai. Sebaliknya, proyek Al-Maun itu metodenya dengan aksi. Tujuannya untuk kegiatan sosial, baik sifatnya karitatif ataupun pemberdayaan. Tidak ada jarak antara yang melaksanakan proyek dan sasaran proyek. Nah, saya berharap nanti mahasiswa itu juga merasa menjadi bagian dari sasaran proyek itu. Nah, karena nanti akan terasa beda.
Kalau antara ada jarak dan tidak jarak itu, maka penting sekali kita merasakan berkaitan dengan sasaran yang kita tuju. Sasaran proyek dakwah yang paling kentara kalau kita bicara berkaitan dengan surat Al-Maun adalah ya tentu adalah anak yatim. Di DIY itu ada panti asuhan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah yang jumlahnya sangat banyak sekali, mahasiswa bisa di situ. Nanti proyeknya silahkan mahasiswa bisa diskusikan berkaitan dengan proyek ini. Selain panti asuhan bisa juga nanti mahasiswa ke panti jompo ataupun juga melaksanakan kegiatan sosial di rumah mungkin ataupun di daerah-daerah yang sekiranya kurang mampu, kepada tukang becak ataupun kepada buruh gendong ataupun di masyarakat ada orang yang tidak mampu, kita melaksanakan kegiatan sosial bisa secara karitatif memberi bantuan ataupun secara pemberdayaan itu ya menemani mereka dengan waktu yang lama berkaitan dengan pemberdayaan. Nah, sasaran proyeknya ini bisa panti asuhan, panti jompo, bisa tempat-tempat yang lain juga bisa mahasiswa lakukan. Sistematika dari proyek Al-Maun itu yang pertama, proyek Al-Maun adalah tugas kelompok, bisa juga tugas individu sesuai dengan kesepakatan dosen masing-masing. Yang kedua, satu kelompok mencari satu lokasi untuk proyek. Yang ketiga, carilah lahan yang sesuai dengan metode yang Anda lakukan. Tentu, kalau sekiranya mungkin sifatnya karitatif, cari tempatnya yang karitatif. Kalau sifatnya pemberdayaan, coba cari tempat yang bisa untuk pemberdayaan. Yang keempat, nanti mahasiswa ketika selesai melaksanakan proyek ini nanti laporannya adalah modul ini. Nanti ada, saya buat modulnya nanti saya kirimkan. Selanjutnya laporan dikumpulkan dengan bentuk PDF. Nanti satu kelompok ya satu laporan. Urutan proyek Al-Maun yang pertama adalah observasi awal, bertemu sasaran, silaturahmi, diskusi berkaitan dengan masalah yang dihadapi dan sebagainya, lalu membuat kesepakatan, oh kita mau melaksanakan apa. Yang kedua adalah setelah observasi awal penentuan lahan. Ketika sudah observasi ketemu dengan subjek, maka bisa menentukan lahan. Yang ketiga adalah menyusun desain proyek. Bentuknya apa menyusun itu? Yaitu dengan mengisi proposal. Nanti proposalnya kan ada, tinggal diisi sama mahasiswa, diketik bareng-bareng. Selanjutnya mencari dukungan dari lembaga filantropi. Karena ini kegiatan sosial, ada yang mahasiswa bawa ya, jangan hanya bawa lisan saja, jangan hanya membawa semangat, tapi juga ada yang mahasiswa bawa. Nah, mungkin berupa apalah yang bisa mahasiswa bawa. Lalu dananya dari mana? Dananya bisa minta di lembaga sosial ataupun juga minta ke orang tua juga bisa. Kalau orang tuanya mampu, saya rasa sangat senang sekali ketika anaknya minta. Tapi kalau enggak sekiranya mohon maaf tidak mampu ya jangan diminta. Artinya nanti silahkan kesepakatan dari kelompok tersebut. Perlu ada dana berkaitan dengan proyek ini. Selanjutnya adalah seminar desain proyek. Artinya setelah proposal selesai nanti bisa dipresentasikan ke dosen. Ini Pak, kami akan melaksanakan apa ketika dosen oke, maka pelaksanaan dan yang terakhir adalah menyusun laporan. Itu ya secara singkat berkaitan dengan proyek Al-Maun ini. Sekarang saya akan menyampaikan berkaitan dengan proposalnya. Nah, proposalnya ini seperti ini, nanti saya sampaikan ke mahasiswa. Proposal ini nanti dipakai juga oleh mahasiswa untuk laporan kegiatan proyek Al-Maun. Ini sudah kami buat proyek Al-Maun, mata kuliah kemanusiaan dan keimanan untuk mahasiswa. Nanti ditulis harus ada ketua ya. Selanjutnya nama anggota, kalau anggotanya lebih juga boleh ditambahi. Prodi, kelas. Selanjutnya nanti ada di sini pengesahan. Langsung saja ini sekedar pengantar ya. Ini sama dengan yang saya buat untuk presentasi tadi. Nah, secara prinsip nanti mahasiswa mengisi ini dulu sebelum nanti mahasiswa ke lapangan atau setelah ke lapangan, setelah observasi mengisi proposal, habis itu nanti baru presentasi disampaikan ke dosen.
Contoh deskripsi lokasi mau kemana. Forumnya apa nanti untuk kegiatan proyeknya. Oh, bakti sosial atau apa silahkan atau kegiatan yang lain. Deskripsi acara, deskripsi bisa menyampaikan, oh acara pertama apa. Kalau nanti ini formal bisa, atau kalau non formal mungkin sekiranya sederhana, ini kami mau pembagian sembako Bapak, ingin pembagian apa, nanti ditulis saja deskripsi acaranya apa. Bahan yang dibutuhkan, oke, mungkin kalau sekiranya membawa sembako atau membawa apa, nanti bisa dituliskan di sini kebutuhannya. Selanjutnya waktu pelaksanaan kapan, tempat, audiennya siapa, penanggung jawabnya siapa, selanjutnya mengetahui lokasi proyek kalau mau. Ya, kalau sekiranya ada koordinator penanggung jawab di sana, minta tanda tangan untuk laporan. Bentuk laporan sederhana. Laporan itu bentuknya adalah presensi, kalau bisa presensi seperti ini, nama, nomor HP, paraf, nanti diisi kemana, hari, tanggal, tempat, penanggung jawab. Selanjutnya nanti ada foto, foto di sini ya, fotonya ada 1, ada 2, ada 3, ada 2 ya. Boleh lebih dari itu. Setelah itu proposal ini di PDF-kan, mungkin yang atas nanti nggak perlu ya, detail aja. Selanjutnya nanti ini menjadi laporan dari proyek Al-Maun yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Gitu ya, secara singkat saya menyampaikan berkaitan dengan proyek Al-Maun, berkaitan dengan pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke saya atau nanti bisa lewat PJ atau lewat WA Group, silahkanlah. Prinsipnya saya menyampaikan berkaitan dengan materi tentang proyek Al-Maun. Setelah ini nanti mahasiswa segera buat kelompok, selanjutnya segera cari lahan, setelah itu nanti baru mahasiswa presentasi ke saya, setelah presentasi nanti baru mahasiswa melaksanakan proyek itu. Lalu setelah selesai, buatlah laporan, dan laporan itu nanti menjadi pertanggungjawaban dari kegiatan proyek Al-Maun dari mahasiswa. Demikian ya dari saya. Ini proyek ini merupakan mata kuliah yang pertemuannya banyak. Ini pertemuan ke-11 ya. Besok masih ada 12, 13, 14, masih ada 3 pertemuan lagi yang sifatnya nanti urutan dari proyek ini. Sehingga ini nanti tidak ada pertemuan teori, semuanya ini nanti berkaitan dengan proyek Al-Maun. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.